Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kutipan Injil hari ini kita dapat mengetahui bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mampu berdebat dengan Yesus. Bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena Yesus adalah orang benar yang sungguh menyatakan kebenaran. Dengan penuh wibawa, Yesus melancarkan kritik keras, teguran atas dasar kebenaran, sejarah, dan fakta yang Yesus sampaikan tidak terbantahkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mereka sebenarnya tahu Yesus sedang menguak kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerimanya dengan lapang dada dan tidak mau mencari jalan baru untuk memperbaiki kesalahan secara pribadi dan sejarah yang telah terjadi. Mereka malah melawan Yesus secara membabi buta. Mereka tidak mau mengakui kesalahan, bahkan justru berjuang membela diri dan bersekongkol melawan kebenaran yang diutarakan oleh Yesus. Sebelum Yesus semakin membongkar kesalahan dan kekurangan kaumnya, orang Farisi dan ahli Taurat lebih baik mencari-cari alasan untuk menyerangnya lebih dahulu. Dan memang mereka terus mengintai gerak-gerik Yesus
dan mencari-cari alasan yang boleh dimanipulasi untuk melenyapkan Yesus, sang kebenaran itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita semua mengetahui akhir dari kisah pertarungan Yesus dan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menang dan berhasil menangkap, membunuh dan melenyapkan Yesus. Mereka melakukan apa yang dulu sudah dilakukan nenek moyang mereka kepada para nabi, utusan Allah. Tindakan mereka tersebut justru semakin mengumumkan kepada dunia benarlah ungkapan Yesus atas mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, atas dasar egoisme dan kecenderungan manusiawi yang tidak bersedia dianggap bersalah, meskipun faktanya demikian, kita pun terkadang bertindak gegabah dan bermegah dalam kesalahan dan kedosaan diri, seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mengklaim sebagai milik kebenaran, bertindak egois dan bersikap membabi buta. Mereka membuang sikap mau menerima kesalahan dengan rendah hati. Saudaraku yang terkasih, kita pun sering tergoda seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika berada di posisi bersalah, kita berusaha menyerang orang dan dengan penuh kasih menunjukkan kesalahan dan kelemahan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sering terjadi dalam relasi antar kita satu sama lain. Bukannya mengakui dengan rendah hati dan berusaha memperbaiki kesalahan, kita berusaha mati-matian membela diri dan bahkan menyerang balik orang yang menguak kebenaran kita. Dengan membuang jauh rasa bersalah, kita justru mencari-cari kesalahan orang lain dan mengumumkannya secara lebih heboh untuk menutupi kesalahan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hidup dalam semangat kasih, kerahiman, kerendahan hati, kebesaran budi, dalam mengakui kesalahan dan berjuang untuk memperbaikinya. Ingatlah, dengan sikap yang semakin membela diri, kita akan semakin jauh terjerumus dalam kebiasaan mempersalahkan orang lain. Semakin jauh dari ketenangan batin, dan Yesus mau menolong kita keluar dari kemunafikan dan kebohongan diri. Mari datang dan berserahlah kepadanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan, Engkaulah sumber kebenaran sejati. Ajarilah kami untuk hidup jujur dan berani mengoreksi kesalahan diri. Tidak cenderung mencari kesalahan orang lain, sehingga kami terbuka akan kasih dan kebaikan-Mu untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Yesus Kristus, sumber kebenaran dan penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah.
jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.